Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tuhan punya rencana indah untuk hari ini. Percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka mata kita, menghirup udara pagi yang segar dan menyambut hari baru. Saya percaya ini bukanlah kebetulan. Setiap hari adalah anugerah. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 23, segala sesuatu itu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin semalam ada yang tidur dengan hati gelisah, memikirkan banyak hal. Ada yang mungkin bangun dengan semangat, tetapi ada juga yang bangun dengan beban berat. Namun pagi ini saya mau mengingatkan satu hal. Tuhan punya rencana indah untuk hari ini. Percayalah. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pagi ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih karena hari ini adalah hadiah dari Tuhan. Bimbing kami lewat firman-Mu. Ajar kami untuk percaya bahwa rencana-Mu selalu indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ditulis kepada bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel. Mereka merasa ditinggalkan, masa depan gelap, tidak ada jalan keluar. Tetapi justru di tengah situasi yang paling sulit, Tuhan menyatakan, aku tahu rancanganku. Artinya Allah tetap bekerja, bahkan saat kita merasa semua berantakan. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Poin yang pertama, Tuhan tahu rencananya atas kita. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, perhatikan, yang tahu rencana hidup kita bukan kita, bukan orang lain, tetapi Tuhan sendiri. Kadang kita bingung dengan hidup kita. Kadang kita berkata, Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau mau buat dalam hidupku? Tetapi Tuhan berkata, aku tahu. Saudara, sebuah ilustrasi. Saudara bayangkan seorang arsitek. Sebelum rumah dibangun, arsitek sudah punya blueprint. Orang luar hanya melihat tanah kosong. Bahkan ketika fondasi sedang digali, orang mungkin bingung, apa ini? Mengapa tanahnya berlubang-lubang? Tetapi arsitek tahu bahwa itu adalah langkah pertama menuju rumah yang indah. Demikian juga hidup kita. Kita hanya melewati potongan kecil, tetapi Tuhan sudah melihat gambaran utuh. Karena itu jangan takut, jangan cemas. Kalau hari ini ada situasi yang kita tidak mengerti,
Percayalah, Tuhan tahu rencananya. Poin yang kedua, rancangan Allah adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Firman itu melanjutkan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Artinya bukan hanya tenang, tetapi juga sehat, utuh, lengkap, penuh kelimpahan. Jadi rancangan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membawa kebaikan. Tetapi mari kita jujur, seringkali perjalanan hidup kita terasa sebaliknya. Ada masalah, ada sakit, ada kegagalan. Lalu kita bertanya, kalau Tuhan baik, mengapa saya mengalami ini? Saudara, mari kita melihat kisah Yusuf. Dari sumur dijual sebagai budak, difitnah di rumah Potifar, di penjara. Semua itu terlihat seperti kecelakaan. Tetapi pada akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang tampak sebagai kecelakaan dalam tangan Tuhan berubah menjadi jalan menuju berkat. Karena itu, bila hari ini ada kesulitan, mari jangan menyerah. Percayalah, Allah sedang merangkai sesuatu yang indah. Poin yang ketiga, Tuhan memberikan hari depan penuh harapan. Pada bahagian lain atau bahagian akhir dari Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dunia sering memberi rasa takut. Banyak orang bangun pagi dengan pikiran, apa yang akan saya hadapi hari ini? Apa yang bisa berhasil? Bagaimana kalau gagal? Tetapi orang percaya bangun pagi dengan keyakinan, hari ini Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik. Kembali kita melihat sebuah ilustrasi sederhana. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir apa yang akan dimakan hari ini, karena dia percaya ayah dan ibunya sudah menyiapkan makanan. Demikian juga kita dengan Bapa kita di surga. Roma pasal 8 ayat 28 Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hari depan kita bukanlah ketidakpastian, melainkan harapan yang pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merespon firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bangun pagi dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan katakan, Tuhan, saya percaya rencana-Mu indah untuk hari ini. Yang kedua, jalani hari dengan doa. Serahkan pekerjaan, kesehatan, keluarga kepadanya. Yang ketiga, ubah cara pandang terhadap masalah. Jangan melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai bahagian dari proses menuju rencana Allah. Dan yang terakhir, belajar bersyukur. Setiap hal kecil hari ini adalah bagian dari rancangan indah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita berpegang pada janji. Tuhan punya rencana indah untuk hari ini. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau tahu setiap rencana dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Engkau memberi kami hari depan penuh harapan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Kami percaya Engkau yang mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa seluruh pendengar di mana saja mereka berada.
berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita deklarasikan bersama-sama. Hari ini adalah hari Tuhan. Aku percaya rencananya indah. Hidupku ada dalam tangannya. Aku akan berjalan dalam damai sejahtera dan penuh pengharapan. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.